Yesus Tuhan kami berdoa, sanggup kebenaran firman Tuhan, yang antusias dengan firman Tuhan, sama-sama kita sorakan. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu berikan sorak-sorai bagi Tuhan yang luar biasa. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus Tuhan. Selamat saya sama suara kayak apa? Rafa pun suara paling besar. Luar biasa. Puji Tuhan, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu, kita sudah mendekati bulan Desember, akhir daripada tahun ini. Biasanya doa kita sama, biar Tuhan menyertai kita hingga kita melewati tahun 2024 dengan segala baik. Amin. Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita lihat bersama firman Tuhan. Tadi malam saya bahas firman Tuhan ini di ibadah syukur ulang tahun. Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Mazmur 90, sama-sama kita buka Mazmur 90. Ayatnya yang ke-12. Kalau Bapak Ibu sudah dapat, saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita akan baca firman Tuhan secara bersama-sama. Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Pada hitungan yang ketiga, karena cuma satu ayat, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Untuk firman Tuhan, Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Ada yang ulang tahun hari ini? Oh, saya ada. Ada? Coba ke tangan yang ulang tahun. Oh, baju merah. Tepuk tangan dulu ya. Ya, jangan lupa ya, selamat pijat telur. Ya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kita tahu bersama, kalau kita baca dari ayatnya yang pertama, kita tahu ini merupakan doa daripada Musa. Sebab Mazmur bukan hanya satu penulis. Mazmur bukan hanya ditulis oleh Raja Daud, tetapi ada beberapa penulis kitab Mazmur seperti Daud, anaknya Salomo, juga ada beberapa orang ya yang menuliskan syairnya, mazmurnya di sana, dan juga ada Musa yang kemudian doa-doanya dituang dalam kitab Mazmur. Salah satu doanya di dalam firman Tuhan yang kita baca, dia berdoa kepada Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, ada banyak orang yang tidak hitung hari-hari hidupnya. Ulang tahun demi ulang tahun, usia bertambah, tapi tidak hitung hari-hari hidupnya. Yang dia sibuk hanya sibuk menghitung saldo di bank seberapa, ya, rekening seberapa banyak, sibuk hitung harta sudah berapa banyak, ya. Sebenarnya tidak apa-apa kita hitung, kita punya segala pencapaian, kita hitung kita punya saldo, hitung harta, hitung kesuksesan, pangkat yang sudah diraih, tapi seharusnya itu membawa kita bersyukur kepada Tuhan dan menyadari kebesaran Tuhan, dan kita semakin kagum kepada Tuhan. Amin. Seperti Raja Daud, dia sadar Tuhan angkat dia dari binatang-binatang, dari hewan-hewan di padang. Kalau Tuhan angkat dia menjadi raja di Israel, maka dalam doanya Raja Daud mengatakan, Tuhan, belum cukupkah Engkau memberkati aku seperti ini? Engkau berkati aku lagi, berkati aku lagi. Ya, makanya dia katakan, bila aku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, aku heran betapa Engkau memperhatikanku, Engkau pilih aku dan Engkau kasihani aku. Ya,
siapa? Allah. Jadi kalau kita menghitung berkat seperti ini tidak masalah. Tapi ada yang sibuk hitung aset, sibuk hitung saldo, segala macam sampai lupa Tuhan Allah. Ya, makanya Tuhan kasih ingat dalam Lukas 12 ayatnya yang ke-15. Lukas 12 ayatnya yang ke-15. Kita pernah bikin ini jadi drama Natal. Lukas 12 ayatnya yang ke-15. Beberapa tahun yang lalu saya ingat, ya, pemerannya seorang kaya raya, ya, yang diperankan oleh Nona Eci, dan kemudian dia punya segala sesuatu, tapi tiba-tiba meninggal. Ya, Lukas 12 ayat 15. Tuhan mau kasih ingat. Coba tolong dibaca ke penulis. Demikian firman Tuhan, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Ya, Tuhan angkat satu perumpamaan. Ya, berjaga-jaga dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung pada kekayaannya itu. Amin. Makanya kita lihat, ini orang kaya, dia hanya hitung terus. Aduh, ini tambah kaya, tambah banyak, harta tambah terus. Sampai dia bingung mau bikin apa. Akhirnya dia ada ide, kasih tambah besar lahan, kasih tambah besar lumbung. Ya, mulai dia bilang pada jiwanya, ada padamu hai jiwaku, ada padamu banyak harta berlimpah-limpah, bersenang-senanglah. Harta ini kamu bisa pakai puluhan tahun, sampai turunanmu punya turunan lagi, tidak akan habis, sampai mati juga tidak akan habis. Ya, 16 coba dibaca. Kemudian dia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Lanjut. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang akan harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Dia bingung mau bikin apa, terlalu banyak dia punya harta. Lalu selanjutnya, Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. ya, Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. lanjut. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, Sudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ya, ada padamu banyak barang kamu punya banyak barang. tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Wow, harta tertimbun, 7 turunan juga tidak akan habis. Beristirahatlah, Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. dan bersenang-senanglah. Kita lihat di sini, dia mulai pokoknya kasih luas lagi lahannya, kasih luas lagi usaha ekspansinya, ini tidak salah. Tapi kemudian dia hanya pikir itu dan tidak pikir mati dia kemana. Ya, dia sampai bingung dengan hartanya, dia mau taruh di mana. Lalu kemudian ketika dia lihat segala kesuksesannya, dia mulai berkata kepada jiwanya, hai jiwaku, beristirahatlah, bersenang-senanglah, nikmatilah hasil usahamu. Ya. Padahal Yesus katakan di ayat 15, kalau engkau kaya, hidupmu tidak tergantung pada kekayaanmu. Banyak orang sibuk hitung aset, sibuk hitung harta, tambah belum saldo, naik turun. Dia tidak pikir tiba-tiba hari mati bisa datang kapan saja. Mungkin beberapa dari antara saudara di sini pengusaha, atau orientasinya memang begitu. Mobil seberapa, rumah seberapa, usaha seberapa banyak, koneksi saya orang-orang hebat siapa-siapa saja dan sebagainya. Tapi dalam ayat ini ketika dia sibuk hitung-hitung, firman Allah berkata demikian di ayat 19. Ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, Ya. hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang akan kau sediakan untuk siapakah itu? Hitung aset sampai lupa prediksi kira-kira saya ini mati kemana. Ini perenungan bagi kita semua. Ya, di hari yang berbahagia ini mendekati akhir dari tahun 2024, bahwa ayo kita menghitung hari. Ya, jangan hanya hitung aset, jangan hanya hitung saldo, jangan hanya hitung harta tambah ke belum. Bahkan ada yang lebih celaka, bukan hitung aset, dia hitung
Ya, Mazmur ini adalah Mazmur doa dari Musa. Tuhan, ajar kami menghitung hari-hari. Musa orang sukses. Kenapa saya bilang dia orang sukses? Dia sangat sukses. Tuhan pakai dia sehingga dengan menunjuk saja dia bisa bikin semua mujizat. Dengan menunjuk saja dia bisa belah lautan. Dia orang yang sangat sukses. Sampai Tuhan berkata dia orang yang sangat sabar. Ya, tapi dalam doanya Musa berdoa, ya, supaya Tuhan ajar dia hitung hari-hari supaya hatinya jadi bijaksana. Apa tujuan Musa dari perenungan yang dalam di masa tuanya sampai dia bilang, Tuhan ajari aku menghitung hari-hariku supaya aku beroleh hati yang bijaksana. Dari permintaan ini sebenarnya orang yang mendapati hati yang bijaksana atau ciri-ciri orang yang bijaksana menurut firman Tuhan ini, yang pertama, orang yang menyadari betapa hebatnya Tuhan dan betapa lemahnya dia. Ya, di ayat yang ke-10 tadi sudah kita baca. Coba kita lihat lagi ayat yang ke-10. Bapak Nus tolong baca. Di dalam Mazmur tadi. Masa hidup kami 70 tahun, Iya. dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Iya. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang-layang. Masa hidup kami 70 tahun. 70 itu tidak lama. Ya. Saya punya bapak mantu sudah 70 lebih ya saya ya. Mana dia itu? 78. Sudah 78 ya. Ya. Tapi saudara memang berjalan tiap hari terpakai sandal. Mungkin karena itulah. Ya, apa biasanya orang bilang pijit kaki, dia refleksi di kaki tuh. Dia berjalan tidak pakai sandal dan dia minta kalau bisa 80 sudah Tuhan angkat dia sudah. Itu doanya ya. Nah, tapi saya punya doa beda. Kalau saya berdoa supaya saya tidak mati tapi diangkat hidup-hiduplah seperti dia. Ya, sama dengan Bapak Gembala berdoa. Ya, kan Alkitab bilang Tuhan datang segera, betul? Tuhan datang segera. Orang mungkin masih minta Tuhan biar kita sampai 70 atau 80. Saya punya tidak begitu. Tuhan kalau bisa saya tetap hidup sampai Tuhan datang. Kan kata anak bisa minta toh? Betul? Bisa minta. Kenapa tidak? Yang penting dibarengi dengan hidup yang benar, disertai dengan hidup yang benar. Jangan hidup sesuka hati lalu kemudian minta Tuhan kalau bisa saya hidup sampai Tuhan datang. Hidup atau ibadah minta Tuhan kalau bisa saya hidup sampai Tuhan datang. Tuhan lihat teman cuy. Ya, 70 tahun itu singkat, kelihatan panjang kalau dibandingkan dengan nyamuk. Nyamuk itu usia hidupnya berapa hari? Belajar biologi, nyamuk itu usia hidupnya berapa hari? Bukan 3 hari, 14 hari. Ya, nyamuk itu usia hidupnya cuma 2 minggu. Tapi kalau dibandingkan dengan nyamuk, maka kita bilang, wih kita punya umurnya yang paling panjang. Itu kalau dibandingkan dengan nyamuk. Ya, tapi kalau dibandingkan dengan hewan lain, teteruga misalnya. Teteruga itu usia hidupnya berapa? Teteruga. Saudara suka makan teteruga masih tadi. Kan saudara sebelum makan sudah tanya dulu. Teteruga usia umur. Nama dia tete kan? Teteruga itu artinya dia umur panjang. Usia teteruga itu 200 tahun. Saudara kalau dibanding dengan teteruga, saudara tidak ada apa-apa. Ya, terlalu singkat itu dibanding dengan teteruga. Ada lagi hewan yang lebih panjang usianya dari teteruga. Apa itu? Hiu. Ada satu jenis hiu yang usianya 400 tahun. Jadi kalau dibandingkan dengan hiu itu dan teteruga itu, hidup kita manusia terlalu singkat. Ya. Nah di ayat 4 Musa berkata, coba di ayat 4 Bapak Musa membaca. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Artinya 1 hari di hadapan Allah. Apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Ya, jadi 1000 tahunnya manusia 1000 tahunnya manusia 1 hari bagi Allah. Siapa manusia tertua yang pernah hidup di muka bumi? Metusalah.
Saudara 69 tahun memang luar biasa ya. Saudara 69 hari, Metusalah, manusia tertua di dunia ini, belum mencapai 1 harinya Allah. Orang yang bijaksana akan melihat betapa rapuhnya dia dan betapa hebatnya Tuhan Allah. Selain itu, kalau kita baca seluruh kitab Mazmur 90, ada istilah-istilah lain, kata-kata yang dipakai bahwa kita ini debu, kita ini seperti mimpi. Di ayat 5 tadi, sebab di matamu, ayat 5 terus, engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti apa? Itu. Lalu seperti apa lagi? Rumput yang bertumbuh. Itu istilah-istilah yang pemazmur pakai, yang Musa pakai untuk menggambarkan kehidupan manusia. Maka seperti apa orang yang bijaksana melihat dirinya? Dia tidak melihat dirinya seperti pohon beringin yang bisa berusia bertahun-tahun, tapi dia melihat dirinya seperti rumput yang pagi berkembang, siang kena matahari, sore layu, lalu hilang lenyap. Kita rapuh, tapi dia hebat. Ya, di Yakobus 4 ada orang-orang yang merasa diri hebat. Ya, coba kita lihat Yakobus 4 ayatnya yang ke-13. Di perikopnya, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Coba ayat 13. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa artinya hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya, hidupmu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, dalam firman Tuhan di Yakobus ini ada orang-orang yang merasa diri hebat, apalagi khususnya orang Yahudi. Orang Yahudi itu kan punya talenta. Mereka punya talenta kalau banyak, mereka orang pintar. Talenta dagangnya luar biasa. Saudara yang pernah ke Israel, Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan Ibu Lisa, ya, dan beberapa orang yang sudah ke Israel pasti tahu mereka punya talenta dagang yang luar biasa. Ya, bahkan mereka bisa tahu dari logatnya kita. Kalau kita pergi, mereka bisa tahu, oh ini orang Jawa, oh ini orang Ambon, oh ini orang Papua. Mereka bisa tahu. Bahkan satu pendeta pernah cerita, waktu rombongan dari Maluku pas turun, dia langsung putar lagu Tamampung Kisah. Waktu rombongan dari NTT turun, Kupang turun, dia putar itu lagu, putar ke kiri, nona manis putarlah ke kiri. Mungkin kalau hari ini saudara pergi dan langsung putar lagu Selandabo. Yahudi itu terlalu up to date, saudara. Dia sangat up to date demi kepentingan bisnis. Itu otak-otak cemerlang, dempuk otak terlalu canggih. Orang sangat up to date. Kita di sini, mereka tahu apa yang lagi in di sini. Ya, dong tahu ini connect di mana supaya jalan bisa terbuka. Bukan kayak ketong Indonesia. Ya, bisnis bebek mati, bisnis ayam mati, bisnis burung mati, bisnis anjing mati, bisnis babi lain mati semua. Memang jiwa non Yahudi. Tapi kalau orang Yahudi dalam bisnis apa saja berhasil. Ya, jadi gara-gara mereka bertalenta, gara-gara mereka jago dagang, jago bisnis, orang Yahudi ini sok hebat. Bikin apa-apa tidak pakai tanya-tanya Tuhan, langsung planning dan langsung eksekusi, langsung jalan. Yakobus bilang apa? Kamu ini kan tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Dia yang ke-13 dari Yakobus 4 tadi. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kamu ini kan tidak tahu apa yang terjadi besok. Jangankan besok, 2 jam ke depan, 1 jam ke depan, tidak ada yang tahu. Hidup kita misteri. Karena itu bertobat dan jangan tunda, karena bisa jadi habis ibadah ini ada yang jatuh mati. Bukan dari saya sumpah ya, bukan. Tapi bisa jadi mungkin tidak ada di sini, tapi bisa jadi habis ibadah ini, atau mungkin habis jam ibadah mungkin ada yang punya jadwal dipanggil, ya, berpulang.
mungkin sering kita bilang, aduh, kemarin kita baru bangun apa? Kemarin kita baru habis cerita. Ya, kemarin baru habis dilantik tuh. Aduh, ada calon diri Pak jadi gubernur, baru tiba-tiba meninggal. Kita mungkin bisa, aduh kok bisa tiba-tiba begitu ya? Baru jadi mungkin kepala dinas kah, kepala bidang kah, kepala subbidang kah, tiba-tiba dia bisa muncul turut berduka cita. Mulai orang terheran-heran. Aduh, padahal dia paling baik. Aduh, padahal antua kemarin baru dilantik. Aduh, padahal baru kemarin ketemu antua. Atau mungkin lagi ada yang lebih parah. Aduh, tapi dia pengutang belum bayar Aduh, dia tunggakan paling banyak mah, dia sudah mati lagi. Atau baik sekarang Prabowo tutup buku. Ya. Saudara, jadi hitung hari ini tujuannya itu supaya kita tahu betapa rapuhnya kita. Maka dari itu di Yakobus 4 ayat 15. Ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jangan merasa diri hebat dan tidak membutuhkan Tuhan. Ingat, Amsal katakan, tinggi hati mendahului apa? Kehancuran. Kerendahan hati mendahului kehormatan. Ya. Jaya, 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 ingat Tuhan. Sibuk, 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 ingat ada yang kasih saudara nafas. Ya, nafas dan hidup itu ada yang kasih. Jangan sampai kita sibuk, sibuk, sibuk lupa ibadah. Ya, jangan sampai kita kerja, kerja, kerja lupa Tuhan. Ya, ingat bahwa yang kasih kita nafas bukan kita punya tete nenek moyang, itu Tuhan yang kasih kita nafas. Jadi sibuk, 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 ingat Tuhan. Ya, coba saudara cek kenapa Israel dihantam. Coba saudara cek dalam Alkitab kenapa raja-raja Israel dihantam. Karena kerja tidak ingat Tuhan. Dan ingat kalau sudah jaya, jangan lupa baca Alkitab tiap hari. Karena itu isi hati Tuhan. Ya. Jadi kalau kita sudah Tuhan angkat, jangan lupa tetap cari Tuhan. Saya kemarin dikirimi satu video, mungkin Bapak Gembala juga kirim di grup gitu ya, tentang seorang bapak yang dia selalu menceritakan, membagikan firman kepada anak-anaknya waktu duduk makan. Dia selalu membacakan firman Tuhan waktu bersama-sama dengan mereka, bahkan waktu mau tidur dia bacakan firman Tuhan. Dia selalu setia, bahkan dalam segala kesibukannya dia selalu sempatkan waktu untuk baca firman Tuhan. Ya. Lalu dia punya anak-anak tanya, Bapak, kenapa Bapak paling rajin sekali baca Alkitab, kalau Bapak paling sibuk? Ya, lalu dia bilang, karena Bapak sayang sama kalian. Karena ketika dia baca satu firman Tuhan, ya, ketika Salomo melakukan kejahatan, Tuhan hendak menghukum Salomo. Tuhan hendak murka kepada Salomo. Tapi Tuhan berfirman kepada Salomo, aku tidak jadi menghukum engkau karena ayahmu Daud. Karena ayahnya Daud, Tuhan ingat kepada ayahnya Daud. Tuhan tidak jadi menghukum Salomo. Makanya bapak ini langsung terpukul. Dan karena dia sayang kepada anak-anaknya, dia yang harus setia untuk mengikut Tuhan. Dia yang harus setia untuk mencari Tuhan, merenungkan firman Tuhan, membaca Alkitab. Dia lakukan itu dengan setia karena dia mau Tuhan juga memberkati anak-anaknya karena dia. Tuhan tidak jadi menghukum Salomo karena Tuhan ingat Daud. Kan ada itu ayatnya. Karena ayahmu Daud, aku tidak jadi menghukum engkau. Karena kesetiaannya, ya, karena pengiringannya akan Tuhan, Tuhan tidak jadi menghukum Salomo. Nah saudara, maka jangan lupa dalam segala kesibukan, dalam segala pekerjaan kita, ingat untuk beribadah, baca firman Tuhan, karena itu isi hati Tuhan. Maka kalau sudah saya sampaikan seperti ini, tapi masih juga ada yang tidak mau dengar, tiba-tiba meninggalkan dunia ini. Saudara, saya tahu saya sudah aman karena saya sudah kasih tahu. Makanya saudara, di gereja ini saya selalu ngotot, hamba-hamba Tuhan selalu
sampaikan firman supaya kalau saudara mau marah, saya mau marah, silakan. 4 ayat 15, saya tidak punya ayat. Yakobus 4 ayat 15, ini Tuhan Allah punya firman. Saya tidak punya satu ayat pun, ya, kecuali kita ngomong ini tidak ada dasar. Dasar ada, dan ini yang disebut dengan berkhotbah. Khotbah itu beritakan firman, ya, bukan sentimen pribadi. Saya tidak ada urusan dengan siapa-siapa. Saya urusan dengan saya punya Tuhan Allah. Dia yang kayak saya tugas. Saya harus ngomong, jangan jaga perasaan manusia, jaga Tuhan Allah punya perasaan. Kalau ada pendeta lebih jaga manusia punya perasaan, kau bukan hamba Tuhan. Galatia 1 ayat yang ke-10. Galatia 1 ayat yang ke-10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Demikian, saya selalu ingat hari ini, sejak Tuhan kasih kepercayaan kepada saya untuk beritakan firman, ya, makanya manusia, lu mau bupati kah, lu mau kepala DPRD kah, lu mau Kapolres kah, mau apapun, saya tidak pernah takut selama kau masih bisa disebut manusia, ya. Saya hanya takut saya punya Tuhan Yesus. Dia sudah angkat saya dari sampah dan jadikan saya pendeta pengkhotbah, lalu saya tidak hormati dia, saya lebih hargai manusia. Tidak ada pribadi yang bisa terima dan mengubahkan saya kecuali Tuhan Yesus. Demikian pula dengan saudara. Amin. Tidak ada pribadi yang bisa terima saudara seperti Tuhan, ya. Maka penghormatan tertinggi layak diterima oleh Tuhan, ya. Khotbah terbaik, seluruh pengabdian hanya bagi Dia. Jadi harusnya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika firman Tuhan disampaikan dan kita merasa kita sangat ditegur lewat firman Tuhan, dikoreksi lewat firman Tuhan ini, bertobatlah. Sebab ini bukan Rahel 1 ayat 10, Galatia 1 ayat 10. Yang disampaikan itu firman Tuhan, mau datang menegur, mau datang untuk memukul kita, maka terimalah itu dan bertobatlah, ya. Makanya saya selalu katakan, saya punya tugas sampaikan. Kalau ketika tiba-tiba ada yang dipanggil, ya, untuk meninggalkan dunia ini, saya sudah selesai. Makanya ketika saya punya adik tanya, David, kemarin tuh atau pergi dengan Aaron, ya, lalu dengan ada satu teman, kemudian teman itu bermakin, lalu Aaron bilang, ini bagaimana? Kata mau tegur dia bagaimana kalau semacam begini nih, ya, mau tegur dia bagaimana nih? Ya bilang saja kan, semua kata sia-sia yang kamu ucapkan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, dalam Matius dikatakan demikian, karena menurut ucapanmu engkau dibenarkan, menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi waktu panggil anak anjing, babi, panggil taman anjing, babi, semua perkataan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan hakim yang adil. Menurut ucapanmu engkau dibenarkan, menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Bagaimana mau tunda nanti besok saja? Jangan tunda, sebab Aaron tidak pernah tahu apakah itu pertemuan terakhir Aaron dengan dia. Setelah itu mungkin dia pikir tidak ada yang tahu hidup manusia. Maka ada waktu untuk berjumpa, kasih tahu, supaya ketika Tuhan, mungkin itu pertemuan yang terakhir, sudah kita kasih tahu, sudah tidak ada lagi tanggung jawab di pundak kita, ya. Makanya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ya, sampaikan firman Tuhan. Kita katakan siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Beritakan, tegurlah yang salah, beritakan apa yang benar, tuntunlah orang dalam kebenaran, nasihati orang. Siap sedia, baik atau tidak baik waktunya, tuntun orang dengan segala kesabaran dan pengajaran, ya, tegur yang salah. Nah, kita kembali. Jadi harusnya ketika kita berencana mau melakukan segala sesuatu, tanya Tuhan, baru bikin, ya, bikin ini, bikin itu. Jangan rasa diri hebat, dan itu kesombongan. Makanya ayat 16 dia bilang lagi, di ayat 16, coba Bapak Ibu tolong baca Yakobus 4 tadi. Tetapi sekarang kamu membanggakan diri dalam congkakmu
dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ya. Bagi orang yang tidak berdoa karena kehendak Tuhan, langsung bikin rencana, langsung jalan tanpa merendahkan diri di hadapan Allah, cari kehendaknya. Yakobus bilang apa? Semua kemegahan yang demikian adalah salah. Biar kita dijauhkan Tuhan dari kecongkakan-kecongkakan yang seperti itu. Amin. Hitung hari-hari kita supaya kita jadi bijaksana, supaya kita tahu betapa rapuhnya kita. Yang kedua, apa maksudnya Musa yang begitu sukses, ya, dan suksesnya bukan sukses main-main, ya? Apa maksudnya Musa berdoa minta Tuhan ajar dia menghitung hari supaya dia menjadi bijaksana? Yang kedua, orang yang bijaksana adalah orang yang mau mengevaluasi perjalanan hidupnya. Jika ada yang perlu diperbaiki, dia perbaiki. Jika ada yang perlu dilakukan atau yang perlu ditingkatkan, lebih setia lagi, dia lebih lagi. Saudara, Musa ini bukan orang suci. Musa ini mantan pembunuh. Mantan pembunuh, dia bunuh orang, dia lari. Ya, dia lari ke rumah pamannya di Midian. Lalu kemudian selama beberapa lama di sana, dia menggembalakan kambing domba pamannya di sana. Sudah lihat, mantan pembunuh, bukan orang suci, sama seperti kita. Kalau kita mau kasih kesaksian hidup, ya, dengan tujuan mau kasih tahu ke jemaat, mau kasih tahu ke semua orang bahwa serusak apapun kita, asal kita minta hati bijaksana, kita bisa merenung. Kita ini seumur berapa? Kita ini sudah bikin apa untuk Tuhan? Kita ini ulang tahun ini usianya ke berapa? Kita sudah bikin apa per Tuhan? Berapa banyak kali saudara kita sudah melukai Tuhan? Perbaiki, bangkit seperti Paulus, bertobat, bangkit seperti perempuan Samaria, perempuan yang hidup dengan 6 laki-laki dan semua laki-laki bukan suaminya. Ya, tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia bangkit, dia bertobat. Seperti Petrus yang pernah gagal tapi bangkit, seperti Thomas yang pernah gagal tapi bangkit, seperti Abraham yang pernah gagal tapi bangkit. Hampir 2/3 tokoh Alkitab mengalami kejatuhan yang berat, tapi Allah beri second chance. Allah beri kesempatan kedua. Ya, apakah ada orang lebih baik dari mereka? Sangat banyak. Tapi kenapa Allah tidak mau angkat orang lain? Allah memberikan kesempatan berikut kepada mereka supaya mereka bangkit dan lebih dahsyat untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau kita sudah tahu kita pernah salah, ya bangkit. Ya, jangan terus jatuh di lubang yang sama. Binatang saya tidak akan pernah jatuh di lubang yang sama. Ada orang dari tahun ke tahun bikin dosa itu terus. Selingkuh terus. Dok pakai istilah apa Bapak Yeremia bilang? ATM, BCA, asal tidak mengandung, berselingkuh, cuek aja. Atau akibat tidak ATM, akibat tidak mengandung, maksudnya istri tidak mengandung, berselingkuh, cari anak. Ya. Nah karena itu, jangan sampai kita jatuh dalam lubang yang sama. Karena binatang pun tidak jatuh dalam lubang yang sama. Ya, karena itu mari orang yang bijaksana, Musa meminta Tuhan, ajar aku menghitung hari-hari hidupku supaya aku menjadi bijaksana. Adalah orang yang mau mengevaluasi dirinya. Ya, saya sudah terlalu banyak menyakiti hati Tuhan. Saya mau bangkit dan saya mau hidup sesuai kehendak Tuhan. Makanya kita pakai bahasa dalam Efesus, pergunakanlah hari-hari, pergunakanlah waktu-waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah apa? Jahat. Yang ketiga, kenapa Musa berdoa minta Tuhan ajar dia menghitung hari supaya dia beroleh hati yang bijaksana? Yang ketiga, supaya dia mampu mengatasi atau bisa berkemenangan di sisa hidup yang Allah percayakan. Saudara, hidup kita yang kita jalani, hidup yang sisa ini, tadi saya katakan Alkitab kasih informasi waktu yang sisa ini berapa, ya, bahwa hari-hari ini adalah jahat. Karena itu pergunakan waktu yang ada, tebuslah waktumu, pakai kesempatan sisa hidup yang ada untuk memuliakan Tuhan, untuk tebus waktu-waktu entah 40 tahun kita sudah pakai untuk kepentingan diri kita, kita pakai sesuai kehendak kita, atau entah 30 tahun kita sudah pakai untuk kehendak kita sendiri. Tebus itu untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, kita semua yang masih dikasih kesempatan
lepas. Mari kita kasih kesempatan, kita pakai kesempatan yang ada. Kita tidak tahu kapan waktu kita. Ya, pokoknya nikmati saja semua proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita untuk kita diubahkan oleh Tuhan. Yang perlu diubah, yang perlu ditingkatkan, dan percaya kita tidak sendiri. Amin. Tuhan yang kasih firman, Dia berjanji Dia kasih penolong Parakletos, Roh Kudus yang akan bantu kita sehingga kita bisa memahami kebenaran dan melakukan kebenaran dalam kehidupan kita. Amin. Makanya dalam menghadapi tantangan, kemarin saya sudah katakan, mental pemenang seperti yang dialami oleh Gideon, mental pemenang itu dia tidak mengecilkan apa yang Tuhan pandang besar, dan dia tidak membesarkan apa yang Tuhan pandang kecil. Ya, Tuhan bilang pencobaan yang kamu alami itu biasa, itu kecil. Tapi kadang kita suka membesar-besarkan kita punya masalah. Lalu Tuhan bilang apa yang besar? Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Mari kita paling suka mengecilkan apa Tuhan pandang besar dan membesarkan apa yang Tuhan bilang itu kecil. Tuhan bilang masalah itu kecil, kita fokus kita punya masalah sampai lupa berdoa. Fokus kita punya masalah, urus sibuk kita punya masalah sampai kita lupa bahwa ada pribadi yang berkuasa. Tuhan bilang masalah itu biasa, tidak luar biasa, tapi kita bikin itu jadi luar biasa. Kita fokus dalam masalah kita dan kita mengecilkan apa yang Tuhan pandang besar. Makanya doa peminatnya sedikit. Ya, peminat doa itu sedikit, peminat ibadah itu sedikit, apalagi doa lebih sedikit lagi. Kenapa? Karena orang tidak memandang besar apa yang Tuhan pandang besar. Padahal simpel. Alkitab katakan bagi Tuhan dan bagi orang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Makanya saudara punya permasalahan masalah terlalu datang kepada Tuhan dalam doa. Ya, waktu kita berdoa semua permasalahan besar menjadi kecil. Tapi selama kita hanya fokus pada masalah kita kerusuhan, kita begini dan sebagainya, itu masalah jadi besar. Ya, akhirnya kita membesarkan apa yang Tuhan bilang itu kecil, dan kita mengecilkan, kita meremehkan apa yang Tuhan bilang itu besar. Ya, akibatnya kita tidak punya kesukaan untuk berdoa. Kita tidak punya kesukaan untuk cari Tuhan. Padahal saudara, untuk datang dalam hadirat Tuhan, untuk bisa berdoa, beribadah, itu harganya mahal, darah Kristus. Orang sebelum Yesus mati, orang mau ketemu Tuhan satu kali, itu pakai perantara, dan semua orang harus bawa korban sapi, atau kalau tidak punya uang bawa burung dara. Darahnya itu jadi korban satu kali baru bisa ketemu dengan Tuhan, itu pun pakai perantara. Tapi ketika Yesus mati, semua orang dengan bebas bisa berjumpa dengan Tuhan, bisa berjumpa masuk ruang Maha Kudus dengan saudara, kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Tiketnya darah anak domba, bebas berjumpa dengan Tuhan. Sudah dikasih kebebasan berjumpa dengan Tuhan. Malah malas cari Tuhan, malah malas berdoa. Padahal bagi Tuhan itu besar. Orang Kristen akhirnya ditipu oleh iblis, mengecilkan apa yang Tuhan bilang besar, bikin susah diri, urus segala masalah. Padahal Tuhan bilang itu biasa. Kamu tinggal datang berdoa, segala masalahmu Tuhan tolong. Kau tinggal kita menyanyi, aku punya Tuhan yang besar. Datang masalah kita fokus sampai ada waktu lagi cari Tuhan. Kita pikirkan sampai ada waktu lagi untuk merenungkan kebesaran Tuhan. Saya bisa bersuka cita lagi gara-gara masalah. Ya. Coba kita tahu menyanyi, aku punya Tuhan yang besar. Kalau kita percaya kita punya Tuhan besar, Dia berjanji, Dia sanggup menepati. Ya, andalkan Dia. Saudara akan menjadi orang-orang yang berkemenangan dalam hidup. Jangan kecilkan apa yang Tuhan bilang itu besar, dan jangan besarkan apa yang Tuhan bilang itu kecil. Ya, kemarin dalam hidup ini kalau kita mengetahui bahwa hidup ini ada dalam kendali Tuhan, nah kita pasti akan serahkan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Saudara, saya akhiri dengan satu cerita. Di ibadah pemuda kemarin sempat ceritakan tentang hal ini. Seorang pendeta dia tantang jemaatnya,
entah di kota apa saya tidak tahu. Dia tantang jemaatnya, siapa yang mau serahkan mobilnya kepada saya? Semua orang saling lihat siapa yang mau kasih. Dia mau mobil Pak Pendeta. Tapi satu pemuda maju, dia serahkan kunci mobilnya untuk pendeta. Lalu pendeta tanya lagi, siapa yang mau kasih rumahnya untuk saya? Sama Bapak ini siapa yang mau kasih lagi? Satu pemuda lagi, yang lain lagi maju kasih sertifikat rumahnya, diserahkan kepada pendeta. Ya, yang terakhir, siapa yang mau kasih isi dompetnya kepada saya? Sama Bapak Nana siapa? Pemuda yang lain lagi, dia maju kasih seluruh dompetnya kepada pendeta. Lalu pendeta tanya kepada jemaat, jemaat, saya tak nafas kan? Ya, mau kasih tuh, aduh nafas rasa. Tapi kenapa 3 pemuda ini tidak rasa berat waktu mereka kasih kepada saya? Karena sebelum ibadah, kunci mobil saya kepada mereka. Sebelum ibadah, saya titipkan sertifikat rumah saya kepada dia. Sebelum ibadah, saya titipkan dompet saya kepada dia. Makanya karena dia tahu itu titipan yang saya kasih, dia tidak keberatan waktu dia kasih kembali kepada saya. Saudara yang tidak tahu mungkin rasa berat karena saudara pikir saudara punya. Tapi pemuda-pemuda itu karena sebelum ibadah saya pegang dompet saya, pegang kunci mobil saya, pegang sertifikat rumah saya. Maka waktu saya minta, mereka dengan enaknya kasih kepada dia, tidak keberatan. Kalau kita sadar hidup ini cuma titipan dari Tuhan, kita tidak akan keberatan memberikan apapun untuk Tuhan. Amin. Kalau kita sadar bahwa nafas ini pun hanya titipan dari Tuhan, kalau kita sadar bahwa jabatan, kepercayaan, apapun yang kita punya hari ini cuma titipan dari Tuhan, kita tidak punya apa-apa. Lahir hanya cuma dikasih baju satu, waktu mati pun dimandikan, dikasih baju satu lalu ditanam. Tidak punya apa-apa dalam hidup ini. Maka waktu kita kasih apa-apa ke Tuhan, waktu kita kasih, kita tidak akan merasa berat. Ya, karena kita tahu semua cuma Tuhan pinjamkan saja, Tuhan titipkan saja kepada saya. Maka waktu Tuhan minta dengan tidak ada keberatan, mereka memberikannya kepada Tuhan. Amin. Nah, mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, berdoa, minta kepada Tuhan. Tuhan, ajar aku menghitung hari-hariku. Lihat kalender, lihat akte. Beta seberapa tahun nih? Beta seumur berapa nih? Beta sudah hidup menyenangkan Tuhan. Beta sudah bikin apa pada Tuhan? Pertanyaan ini selalu ada dalam kehidupan kita. Beta sudah bikin apa pada Tuhan? Alkitab kasih informasi, waktu-waktu yang sisa ini adalah hari-hari yang jahat. Pergunakanlah dengan baik, tebuslah waktumu untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Karena sudah cukup banyak kamu hidup sesuai dengan kehendak manusia. Ini waktunya kamu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya tibakan firman Tuhan sampai di sini. Tundukkan kepala kita.